Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kita bisa melanjutkan perkuliahan hukum pariwisata untuk kelas reguler dan juga kelas KR. Pada kesempatan kali ini, saya sengaja menggunakan media Zoom Cloud Meeting untuk mempermudah kita semua. Artinya, ada beberapa materi yang perlu saya selesaikan juga di semester ini sebelum kita mengakhiri semester genap ini. Karena tinggal 1 atau 2 kali pertemuan lagi, kita sudah selesai untuk semester genap. Nah, pada pertemuan kali ini, teman-teman, saya harap nanti kita bisa sama-sama berdiskusi, kemudian sama-sama menganalisis sebenarnya apa yang menjadi pokok permasalahan dalam industri kepariwisataan dari sisi hukumnya. Nah, di minggu-minggu yang lalu kita juga sempat membahas relasi pusat dan daerah, kemudian kewenangannya siapa, kemudian bagaimana tata cara pengelolaan keuangannya hingga pada promosi dan lain sebagainya. Dan kemarin juga sempat saya bahas tentang organisasi kepariwisataan. Nah, untuk materi yang selanjutnya, kita tidak jauh juga membahas masalah itu, kita kembangkan lagi ke permasalahan yang lebih detail dan juga lebih spesifik terkait organisasi pariwisata. Nah, untuk materi kali ini saya share screen. Nah, materi kita kali ini terkait organisasi dan juga sistem manajemen pariwisata. Kalau kita berbicara masalah sistem gitu ya, apalagi sistem manajemen, artinya di sini ada suatu hal yang sangat prinsipal terkait penawaran, kemudian terkait goals-nya, kemudian terkait bagaimana proseduralnya. Dari sebuah sistem manajemen yang kita ketahui, baik itu secara dasar ataupun secara klimaksnya dikaitkan dengan organisasi. Yang namanya suatu organ, suatu badan, apalagi itu badan pemerintahan ya, dalam hal ini adalah badan pemerintahan daerah, baik itu kabupaten, kota, ataupun daerah provinsi, yang diberikan hak secara otonom oleh undang-undang untuk dapat mengelola sendiri sistem manajemen kepariwisataannya. Dilihat dari sisi organisasinya, baik itu manajemen pariwisata, kemudian manajemen yang lainnya, manajemen keuangan, pengelolaan keuangannya, kita tahu bahwa sebuah organ pasti memiliki pertanggungjawaban. Nah, seperti apa? Kita akan segera mengetahuinya. Nah, di sini ada beberapa unsur ya, teman-teman, ada beberapa unsur yang dapat mempengaruhi dalam memanajemen sebuah organisasi kepariwisataan. Baik itu organisasi kepariwisataan yang dalam ruang lingkup pemerintahan ataupun swasta. Nah, karena di sini kita berbicara masalah organisasi kepariwisataan dalam ruang lingkup non-pemerintahan, dalam hal ini adalah komunitas gitu ya, komunitas yang memang setelah dituangkan dalam Undang-Undang Kepariwisataan, namun tidak berada di bawah lembaga pemerintahan, begitu. Nah, ini ada beberapa unsur, ada 3 unsur yang dapat mempengaruhi organisasi kepariwisataannya. Yang pertama, di sini ada unsur geografis, unsur kedaerahan, unsur kewilayahan. Nah, di sini unsur geografis ini mencoba untuk menyuguhkan beberapa yang menjadi daya tarik keindahan alam ciptaan Tuhan yang membuat semua wisatawan-wisatawan ini bersyukur terhadap keberlimpahan, kemudian terhadap ciptaan Tuhan ini. Nah, yang kedua, unsur historikal atau unsur sejarahnya. Jadi, ketika seorang wisatawan, kemudian beberapa orang wisatawan yang mencoba untuk berkunjung, berwisata, melakukan kunjungan wisata untuk mengedukasi ataupun mencari pengetahuan, mengekspor pengetahuan, dan di sini muncullah pengaruh dari unsur historis itu. Karena adanya unsur historis yang berlandaskan pada sejarah, yang berlandaskan pada latar belakang, kenapa tempat itu bisa ada, kemudian bagaimana silsilahnya, bagaimana sejarahnya, dan lain sebagainya, hal ini akan menyuguhkan sebuah cerita. Hal ini akan menyuguhkan suatu hal yang dapat disampaikan oleh para masyarakat lokal ya gitu ya.
yang akan disampaikan kepada wisatawan-wisatawan terkait peninggalan sejarahnya seperti apa, sehingga turis-turis ini ataupun wisman ini misalnya ataupun wisatawan eh, lokal gitu merasa ikut juga merasakan bagaimana perjalanan sejarah dari tempat itu ataupun bahkan dari daerah itu, bagaimana mereka itu patut untuk mensyukuri kehidupan masyarakat yang ada di daerah itu. Misalnya kita contohkan di Kabupaten Sumeneb. Nah, di Kabupaten Sumeneb contohnya salah satu adalah Keraton Sumeneb. Nah, Keraton Sumeneb ini memiliki histori yang cukup panjang yang ketika kita ceritakan kepada turis-turis yang berkunjung itu akan membuat mereka itu merasa, oh, ternyata di daerah Kabupaten Sumeneb memiliki cerita seperti ini, sehingga menjadi sebuah kabupaten di kepulauan, yaitu Pulau Madura, dengan banyaknya pulau-pulau juga yang dimiliki di Kabupaten Sumeneb, dan inilah asal-muasalnya kenapa Kabupaten Sumeneb itu bisa dikenal sebagai kota keris dan lain sebagainya. Mereka itu eh, senang akan cerita-cerita legenda seperti ini, sehingga cerita-cerita legenda seperti ini tidak hanya muncul di cerita yang mereka anggap itu sebagai cerita tidur gitu ya. Tapi di sini mereka mencoba untuk ikut terjun, kemudian ikut untuk merasakan bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan pada saat di kekeratonan itu, mereka mencoba untuk eh, mempelajarinya, kemudian menganalisis. Kalau di sini ada juga ya teman-teman dari turis itu yang berasal dari budayawan, kemudian dari unsur-unsur sejarawan juga ada. Kadang mereka juga meneliti, kadang ya meneliti di beberapa daerah bagaimana kondisi pra eh, prakerajaan, bagaimana kondisi pada saat Kabupaten Sumeneb masih menjadi daerah kerajaan atau kekeratonan. Kemudian unsur yang ketiga di sini ada unsur kultural atau unsur budayanya. Nah, unsur budaya ini mencoba untuk menyuguhkan seni suatu daerah agar para wisatawan-wisatawan itu juga ikut merasakan bahwa Tuhan itu memberikan cipta, rasa, dan juga karsa yang sangat estetis, yang sangat indah pada manusia, kepada masyarakatnya, kepada insan Tuhan. Nah, di sini kita juga tidak hanya melihat bagaimana keberlimpahan Tuhan terhadap sebuah tempat lokasi yang indah, tapi di sini Tuhan juga memberikan tambahan nikmat yang lain berupa budaya itu. Jadi budaya, seni sebenarnya bukan suatu bentuk pengingkaran kita terhadap eh, apa namanya? Terhadap ajaran-ajaran Tuhan yang katanya itu musyrik, kemudian bid'ah dan lain sebagainya. Di luar itu, di luar perspektif kita yang seperti itu, yang sangat fanatik terhadap ajaran-ajaran tertentu untuk suatu agama tertentu, di sini mencoba untuk menafsirkan dan juga mencoba untuk menjelaskan bahwa unsur kultural ini sebenarnya adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan menghendaki bahwa budaya yang seperti ini, seni yang seperti ini tumbuh dan hidup di masyarakat sebagai bentuk cipta rasa dan karsa Tuhan kepada umatnya. Nah, di sini sebagai bentuk terima kasih manusia terhadap Tuhan, salah satunya adalah memelihara alam itu dengan arif, bijaksana, dan juga baik. Nah, di sini kita juga cenderung untuk bersinergi juga terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan untuk tetap menjaga, melestarikan alam. Nah, dari ketiga unsur tersebut, baik dari unsur geografisnya, kemudian unsur historinya, dan yang terakhir unsur kulturnya atau unsur budayanya, di sini kita juga menelisik kembali ke awal, flashback, dan lain sebagainya untuk melihat bagaimana sih tahap perkembangan kebijakan pariwisata sebelum kebijakan pariwisata itu berada pada kondisi yang seperti saat sekarang ini. Kita lihat di tahun 1961 sampai 69. Jadi di tahap pertama kita tahu ada beberapa perkembangan, kemudian di tahap kedua di sini ada di tahun 69 sampai 98, hingga pada tahap ketiga tahun 2000-an.
Di tahap pertama, kita melihat bahwa ciri dari tahap pertama, 61 sampai 69 itu ada di tourismnya. Yaitu ciri utama kita itu di headline-nya adalah tourismnya. Jadi yang pertama, gagasan itu mempertinggi mutu kebijakan tentang tourism. Kemudian peningkatan perhatian terhadap kesenian di daerah-daerah di pusat tourism itu, kemudian pemeliharaan kepribadian dan juga keaslian budayanya. Bade lu bisukan nih, ganggu. Oke, saya lanjut. Untuk perkembangan di tahap pertama ini, juga melihat bagaimana pemeliharaan kepribadian dan keaslian kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, oleh masing-masing masyarakat lokal, sesuai dengan kepribadian dan juga keaslian dari daerah masing-masing. Pada tahap perkembangan yang pertama di tahun 61 sampai 69 ini, nggak lama ya. Jadi kalau kita melihat di era sebelum 2000-an, dan yang berciri khas utamanya itu adalah tourism. Jadi ada beberapa kebijakan yang sebenarnya menjadi tolak ukur ataupun menjadi grand grand tema ataupun grand dari kebijakan pemerintah untuk mencerminkan bagaimana kebijakan pariwisata itu dapat dilaksanakan dan dapat dilakukan. Yang pertama, dari sisi penempatan kepariwisataannya itu sebagai aspek kegiatan budayanya. Kepariwisataan sebagai media pembangunan budaya nasional maupun secara universal. Kemudian yang ketiga, penempatan keaslian, kekhasan, dan juga nilai-nilai kepribadian, kesenian, dan kebudayaan daerah sebagai pijakan pengembangan kepariwisataan. Untuk di tahap pertama, yang bercirikan tourism ini, sebenarnya pemerintah itu lebih mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan utama di bidang tourism ini untuk membangun budaya, baik itu dalam skala nasional maupun skala universal. Jadi untuk menempatkan identitas, ya, identitas bangsa, kita berpijak pada satu, yaitu kepribadian dari kesenian dan juga kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Nah, gagasan ini dipertahankan untuk memelihara bagaimana sikap dan juga identitas tersebut agar tetap tercermin dari masing-masing daerah. Jadi sebenarnya yang dikehendaki oleh pemerintah itu tidak ingin menghilangkan ataupun melunturkan apa yang sudah menjadi warisan budaya yang seperti saya katakan di tiga unsur pariwisata, baik itu dari unsur historisnya dan juga dari unsur kulturalnya. Jadi pemerintah Indonesia itu tetap berpegang teguh pada dua hal itu, bahwa baik itu secara historis dan juga secara kultur, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah yang didasarkan pada warisan budaya yang itu merupakan pemberian dari Tuhan. Kemudian di tahap yang selanjutnya, tahap perkembangan yang kedua, lanjutan dari tahap yang pertama, yaitu tahun 69 sampai 98, dan ini berlangsung cukup lama dengan bercirikan devisa. Nah, kalau yang pertama kita bercirikan masalah tourism untuk mempertahankan identitas bangsa sebagai warisan budaya dan juga sebagai pemberian dari Tuhan, maka ciri yang kedua ini sudah berpindah orientasinya, yaitu untuk bagaimana devisa negara itu sebanyak-banyaknya bersumber dari kepariwisataan. Nah, kebijakan ini ada 3 hal yang diorientasikan oleh pemerintah. Yang pertama, untuk meningkatkan penerimaan devisa. Bagaimana perluasan kesempatan dan juga lapangan kerja yang diambil dari industri pariwisata. Bagaimana pengaturan yang lebih terarah dan juga tertata, dan pengembangan pariwisata domestik untuk pengenalan budaya.
Jadi pada tahap yang kedua ataupun fase yang kedua ini, kita sudah berorientasi tidak hanya sekedar untuk mempertahankan, tapi bagaimana juga untuk meningkatkan bahkan mengembangkan peningkatan penerimaan devisa negara ini yang sumber utamanya diambil dari industri pariwisata. Kemudian untuk tahap yang ketiga di tahun 2000-an, ciri utamanya yaitu kolaborasi antara dua dekade ataupun dua fase yang di awal itu. Yang pertama, di sini ada kebijakan yang diletakkan pada dua gagasan kunci, yaitu kepariwisataan yang berpijak pada kebudayaan dan seni tradisional dan juga kepariwisataan sebagai wahana persahabatan antar bangsa. Nah, ciri utama dari perkembangan tahap yang ketiga di tahun 2000-an ini berorientasi pada kebudayaan, kesenian, dan juga pariwisata. Kalau kita berbicara masalah industri, otomatis kita pasti berbicara masalah pemasukan, kemudian berbicara masalah kerugian, berbicara masalah bagaimana kita mengelola suatu keuangan dan menginvestasikannya, kemudian mengelolanya dengan baik. Ketika ini dikolaborasikan dengan hal-hal yang bersifat non finansial, artinya di sini butuh tanggung jawab dan juga sebuah strategi yang lebih konsisten dan juga lebih komit lagi bagaimana mengembangkan keciri khasan yang dimiliki oleh Indonesia dengan warisan kebudayaannya dengan negara yang berciri khas multikultural seperti Indonesia ini, NKRI, Negara Kesatuan Tuturi Handayani, dengan berbagai kebijakan yang dimiliki. Karena pemerintah Indonesia tentunya menginginkan kesamarataan tersebut di berbagai macam daerah dengan segala macam otonomi yang dimiliki dan juga telah diberikan pada masing-masing daerah. Nah, kebijakan tersebut yang diletakkan pada dua gagasan kunci, baik dari segi kebudayaan dan juga seni tradisionalnya, bahkan untuk sebagai media persahabatan antar bangsa, kita sudah dituntun gitu ya. Kita sudah dituntun berdasarkan perkembangan yang awalnya kita masih di fase fase anggaplah fase penataan gitu ya. Kita sudah berada di fase bagaimana kita untuk bermitra, bagaimana kita untuk menjalin kerjasama antar negara, sehingga keberadaan persahabatan antar negara ini mencoba untuk merealisasikan bagaimana kita bisa melakukan hubungan luar negeri dengan berbagai macam politiknya. Nah, kita sudah berorientasi dengan masalah politik. Kalau yang kedua, kita hanya berorientasi bagaimana nih caranya biar pemasukan di Indonesia dari industri pariwisata itu sebesar-besarnya. Sedangkan untuk orientasi yang ketiga, bagaimana kita mempertahankan hal itu, bahkan mengembangkannya itu dengan berbagai macam cara politik-politik non-praktis. Kemudian kita pasti di sini juga menginginkan adanya keterlibatan seorang ataupun peran dari diplomat untuk menjaga kestabilan dan juga pertahanan dan keamanan negara berkaitan dengan persahabatan antar bangsa yang nantinya akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip diplomatik itu. Kemudian di sini, teman-teman, kita bisa juga flashback ya ke materi-materi yang sebelumnya terkait komunitas pariwisata, kemudian organisasi pariwisata non-pemerintahan dan bukan di bawah pemerintahan, bahwa di sini sebenarnya yang menjadi tujuan utama perencanaan pemasaran strategis itu adalah untuk mencoba untuk mengemas industri pariwisata di daerah ini agar tercapai sasarannya, agar tercapai targetnya untuk mengubah kondisi dan juga mengubah keberadaan dan juga kesenjangan yang terjadi di daerah agar lebih tertata dan lebih terkelola. Nah, di sini gunanya organisasi dan juga sistem pendukung manajemen pariwisata di daerah itu bermain. Ada kala sebuah organ baik itu pemerintahan ataupun lembaga non pemerintahan yang dikonsepsikan untuk mengembangkan industri pariwisata itu yang tidak tepat sasaran. Ini karena apa? Apa yang terjadi dan apa yang melatar belakangi hal ini sampai tidak terwujud gitu ya? Karena di sini ada komunikasi yang tidak terjalin dengan baik.
Karena melakukan sebuah komunikasi itu kita melibatkan satu sistem. Nah, di satu sistem itu ada beberapa aspek, ada beberapa unsur yang semuanya harus sama-sama berjalan dengan baik. Ketika salah satu aspek, salah satu unsur dalam sebuah sistem itu tidak berjalan sebagaimana pengaturannya, maka tujuan perencanaan pemasaran strategis dari industri pariwisata ini dapat tidak terjalan, dapat tidak terjalin dan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan di awal. Kemudian, di sini kegiatan pokok yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi pariwisata adalah melakukan koordinasi, kemudian mewakili kepentingan daerahnya, mendorong pembangunan fasilitas, kemudian menyusun perencanaan. Dari keempat kegiatan pokok yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi pariwisata ini tentunya membutuhkan komitmen dan juga kestabilan dari setiap organ dan juga orang-orang yang berada di balik organ itu. Pastinya, misalnya nih, dalam melakukan koordinasi, penyusunan strategi, pengembangan, dan juga perencanaan, baik itu terkait pemasaran, kemudian pengelolaan keuangan, dan ini melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan daerah. Contohnya, di daerah seperti Dinas Kepariwisataan, dan ini mewakili setiap kegiatan yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi pariwisata. Kemudian, untuk menjalankan tugas dalam hal mewakili kepentingan daerah, ini menyangkut kepentingan pengembangan pariwisata, baik itu tingkat nasional maupun internasional. Nah, untuk mewakili kepentingan daerah-daerah yang seperti ini, sebenarnya untuk tingkatan internasional, kita juga perlu nih melakukan koordinasi dan juga melalui lembaga yang memang sudah ditentukan. Dalam hal ini, baik itu perwakilan konsulat ataupun diplomatnya. Dalam hal melakukan kegiatan organisasi pariwisata untuk mendorong pembangunan fasilitas dan juga kualitas pelayanan yang sesuai dengan selera wisatawan, ini juga menjadi salah satu minat dan juga menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah daerah untuk selalu mengorientasikan setiap kegiatan ataupun setiap program yang dikhususkan untuk menyesuaikan terhadap permintaan pasar ataupun selera wisatawan. Nah, pada kegiatan pokok yang keempat dalam hal menyusun perencanaan pemasaran, ini juga harus bersinergi dengan strategi pengembangan dan perencanaannya, karena apabila hal ini tidak disesuaikan ataupun tidak sinkron, insinkronisasi terhadap perencanaan dan juga pengembangan pemasaran pariwisata di daerah, dan ini bertolak belakang misalnya dengan penyusunan perencanaan pemasaran. Nah, maka hal ini dapat menjadi sebuah ketidakberhasilan terhadap target dan juga apa yang menjadi sasaran. Karena yang menjadi orientasi utama dalam sebuah organ mencapai program kerja yang telah disusun di awal, mereka harus merancang bagaimana apabila program tersebut tidak sesuai dengan yang telah diplankan. Nah, ada banyak faktor dan juga ada banyak cara ketika kita mau menggunakan beberapa hal yang biasa digunakan oleh beberapa organisasi-organisasi, baik itu organisasi pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa khususnya yang paling kecil, ataupun organisasi pemerintah daerah dalam skala kota ataupun provinsi, bahkan di tingkat nasional. Nah, selain itu, untuk melakukan kesesuaian tersebut, penyesuaian antara relasi pusat dengan daerah, kita juga harus selalu melakukan peninjauan dan juga pengembangan mutu dari setiap program. Jadi, apakah program ini layak atau tidak dipublish,
ataukah program ini sudah tidak sesuai lagi nih dengan selera wisatawan? Nah, maka program-program yang seperti ini dapat dilakukan evaluasi dan juga disesuaikan dengan mutu kita. Nah, kalau misalkan hal itu tetap dipaksakan gitu ya, kita tidak bisa menyesuaikan dengan selera wisatawan, maka kita tidak bisa lagi mencoba untuk suaranya ini. TV di depan SMU Muhammadiyah di Niaya. Oke, saya lanjut. Jadi saya lanjut lagi. Jadi apabila tidak terjadi pertemuan yang sesuai antara minat selera wisatawan dengan apa yang kita coba untuk sajikan sesuai dengan kondisi kita, kemudian kapasitas kita dan juga keunggulan kita, maka itu tidak bisa dipaksakan. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa membuat strategi itu melalui kebijakan-kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemangku kebijakan. Nah, kemudian di sini, unsur apa saja yang melatar belakangi pembentukan organisasi pariwisata? Nah, organisasi pariwisata yang saya headline-kan di sini atau yang saya garis bawahi di sini adalah organisasi pariwisata yang mendukung kinerja dari masyarakat lokal untuk mengembangkan kepariwisataannya, dan organisasi ini bukan berada di bawah lembaga pemerintah. Jadi organisasi pariwisata ini memang pure organisasi yang telah diakui oleh undang-undang, namun mereka itu tetap mendapatkan anggaran dari pemerintahan, namun untuk pertanggungjawabannya itu bukan berada pada pemerintah daerah ataupun pemerintahan yang berada di atasnya. Oke. Kemudian yang pertama di sini unsur yang melatar belakangi adalah perekonomian di daerah itu jelas nantinya akan merasakan dampaknya, baik secara langsung ataupun tidak, terhadap pendekatan yang diambil mengenai hal yang berkaitan dengan kepariwisataan. Jadi masalah perekonomian ya, yang sebenarnya yang melatar belakangi pembentukan organisasi pariwisata. Kemudian di sini ada organisasi pariwisata yang mencoba untuk merefleksikan bagaimana pentingnya pariwisata itu bagi kesejahteraan masyarakatnya, kemudian bagi pertumbuhan perekonomian di desa ataupun di daerahnya, bahkan yang berkaitan erat dengan sektor-sektor yang lain, misalnya penurunan tingkat kemiskinan, ataupun penurunan jumlah pengangguran, ataupun penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Ini juga yang melatar belakangi organisasi pariwisata itu dapat terbentuk. Jadi masalah efektivitas dari suatu kebijakan terhadap tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga yang melatar belakangi adalah organisasi pariwisata ini secara umum harus dapat mengembangkan pariwisata sebagai sebuah industri yang dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat secara universal. Nah, ini yang menjadi sebuah PR ya, baik itu bagi pemerintah secara nasional ya umumnya, karena di sini kita bersama-sama untuk membuat. Iya, ada yang ingin bertanya, Mas Waris ya? Pak Zipli ini bertanya. Halo? Enggak Bu, kepencet Bu. Oke, bukan low hand. Maaf Bu. Saya pikir raise hand mau bertanya. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk unsur yang ketiga ini sebenarnya pemerintah Indonesia itu ingin mengkolaborasikan harapan yang diinginkan oleh pemerintah dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat lokal khususnya. Karena di sini selain dari industri yang lain, nah industri pariwisata ini sebagai tulang punggung juga nih bagi bangsa Indonesia untuk dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas gitu ya. Karena
industri pariwisata ini juga menjadi sumber mata pencaharian ternyata bagi masyarakat lokal, khususnya di daerah-daerah yang berpotensi terhadap wisata. Nah, karena banyaknya ataupun beragamnya latar belakang yang bisa memunculkan ataupun membentuk organisasi pariwisata ini, maka dari ketiganya ini, baik dari sisi perekonomiannya, penurunan kesejahteraannya, bahkan untuk pengembangan industri pariwisata di sini, nah, muncullah organisasi pariwisata yang dapat memberikan nafas dan juga ruh yang sangat berarti bagi industri pariwisata. Karena sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak, organisasi pariwisata ini ternyata juga memberikan impact yang begitu besar. Big impact bagi industri pariwisata. Karena ketika organisasi pariwisata ini tidak terbentuk gitu ya, tidak terbentuk kemudian tidak dituangkan secara yuridis di dalam suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini undang-undang kepariwisataan, maka mereka itu tidak mendapatkan keterwakilannya. Jadi hal ini harus diapresiasi, harus didukung sebaik-baiknya bahwa organisasi pariwisata ini adalah wadah bagi kita, bagi insan pariwisata untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, baik itu dari skill-nya, baik dari kekayaan alamnya, sumber daya manusianya, kebudayaannya, kemudian sosial budayanya, bahkan dari sisi adat, hukum adatnya. Oke, yang selanjutnya di sini terkait sistem pendukung manajemennya. Dari sistem, sorry. Oke, dari sistem pendukung manajemen pariwisata daerah, ada sistem informasi pariwisata di daerah, kemudian kerangka konseptual sistem informasi pemasaran pariwisata di daerah. Untuk hal ini, teman-teman bisa melihat dari bagaimana sebuah informasi itu dapat sampai ke berbagai lapisan masyarakat, baik itu masyarakat di daerah, masyarakat di kota, ataupun masyarakat luar negeri, ataupun masyarakat di mancanegara. Nah, bagaimana sistem laporan secara internal, kemudian sistem intelijen pemasarannya, kemudian sistem riset pemasarannya. Nah, ini sebenarnya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ternyata ada sebuah sistem yang memang harus berjalan secara kompleks gitu ya. Karena kita tidak hanya berbicara masalah bagaimana mempromosikan, tapi di sini juga ada sistem risetnya, penelitiannya, bagaimana kita melakukan sebuah penelitian, dan itu ketika sudah dianggap layak, itu bisa dilakukan sebuah realisasi dalam sistem praktik. Dan ini termasuk dalam sistem intelijen pemasarannya juga. Kita melakukan bagaimana sih pemantauan-pemantauan di daerah, di negara-negara yang lain, kenapa di negara-negara yang lain itu bisa melakukan sebuah pergerakan yang seperti ini di industri pariwisatanya. Nah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dibutuhkan sebuah skill ternyata. Sama halnya ketika melakukan sebuah negosiasi dengan negara-negara yang lain yang dilakukan oleh diplomat-diplomat itu ya, membutuhkan sebuah soft skill dan juga ataupun keahlian untuk kita melakukan negosiasi agar apa yang menjadi kelebihan negara Indonesia ini diterima oleh masyarakat luar, dan masyarakat luar itu mau untuk berkunjung ke Indonesia, dan bahkan ya tidak hanya berkunjung, bahkan mereka menanamkan modalnya di industri pariwisata. Nah, ini kita lihat dari sistem laporan secara internal, kemudian kita lihat dari sistem intelijen pemasarannya, bahkan risetnya.
Jadi manfaat sistem perencanaannya nih, kalau kita lihat manfaat sistem perencanaan bagi suatu daerah tujuan wisata ini ada banyak sekali manfaat. Jadi mungkin teman-teman yang lebih lebih interpretasinya ataupun sudut pandangnya itu melihat dari sisi secara empirikal. Nah, pasti hal-hal yang seperti ini hanya sebuah wacana secara normatif yang hanya dapat dituangkan dalam sebuah akta ataupun nota kesepahaman ataupun dalam sebuah eh, kertas di atas kertas dan itu dapat didikte gitu ya. Nah, sedangkan kita kalau berbicara secara teoritikal dan ini sesuai dengan sistem pemanfaatan dan juga perencanaan dalam sebuah organ, karena dalam menjalankan organ pun kita juga butuh yang namanya prosedural itu, sistem yang prosedural dan dapat dilakukan evaluasi gitu ya. Karena tidak menafikan sebuah sistem itu juga perlu dilakukan clearing, juga perlu dilakukan yang namanya pemantauan, kemudian dilakukan yang namanya evaluasi, sehingga tujuan akhir yang akan dicapai itu sesuai dengan apa yang direncanakan itu. Beda halnya dengan teman-teman yang memang orientasinya itu adalah langsung kepada praktik dan langsung kepada actionnya gitu ya. Nah, biasanya hal-hal yang semacam ini sulit untuk dideteksi, sulit untuk dimonitoring, dan juga sulit untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, yang pertama, manfaat dari sistem perencanaan ini adalah dapat mendorong suatu cara berpikir secara sistematis, lebih terarah gitu ya, lebih terarah, lebih bisa dibaca gitu ya, lebih bisa dianalisis ataupun diketahui nih nanti dampaknya ataupun untuk 10 ataupun 20 tahun yang akan datang nanti orientasinya ataupun pendapatannya sumbernya dari mana dan lain sebagainya itu dapat dibaca secara sistem gitu ya. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua dari sistem perencanaan ini adalah dapat mengarah terhadap upaya-upaya untuk mengkoordinasikan sebuah organisasi tersebut secara lebih baik ya, secara lebih tertata gitu. Kemudian dapat mengarah terhadap pengembangan standar kinerja pengendalian daerah secara keseluruhan, termasuk perusahaan-perusahaan kelompok di industri pariwisata. Dan di sini juga dapat mengarahkan organisasi pariwisata daerah untuk mempertajam tujuan kebijakan dan dapat dijadikan sebagai pedoman. Dan yang terakhir, manfaat yang terakhir adalah dapat menghasilkan persiapan yang lebih baik lagi bagi pengembangan yang bersifat spontan ataupun bersifat mendadak seperti ini. Nah, teman-teman yang di sini sudah terjun di dunia kerja, pastinya tidak jarang terhadap hal-hal yang bersifat spontan dan mendadak dan unsur terburu-buru seperti ini. Nah, biasanya dalam sebuah organisasi ini, ketika kita dihadapkan terhadap situasi yang mendesak, situasi yang mendadak, situasi yang genting seperti ini, kita juga harus dituntut secara cepat, sigap, dan juga satset gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan itu. Karena permasalahan ini kadang terjadi di luar dugaan dan di luar prediksi. Nah, biasanya gunanya dari sistem perencanaan ini adalah untuk menghalau dan juga untuk dijadikan sebagai bahan bagaimana kita mempersiapkan hal itu. Nah, biasanya perencanaan itu kita ada yang namanya program plan B misalnya ataupun program di luar dari program unggulan ataupun program utama itu. Nah, biasanya ini terjadi untuk situasi-situasi tertentu dan di masa-masa tertentu dan ini tidak dapat diprediksi.
Nah, mungkin dari sini silakan teman-teman yang ingin berdiskusi ataupun ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan teman-teman. Oke, Mas Amir ya, ini ya. Iya Bu. Oke, silakan Mas Amir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya Bu terkait persoalan eh, para wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb Bu. Mm-mm. Ya, seperti yang kita tahu realitas apa namanya pariwisata di Kabupaten Sumeneb itu ya sifatnya musiman seperti itu Bu. Kita Ya, sudah eh, kenapa kemudian hal itu terjadi Bu? Apakah ada yang salah dengan eh, sektor pariwisata di Kabupaten Sumeneb begitu? Dan juga saya rasa di Kabupaten Sumeneb itu ya perkembangan di sektor pariwisatanya itu lambat. ya. Baru hari ini tahun 2023 pemerintah menggagas terkait persoalan Sumeneb Pentahelix. Hmm. Sumeneb Pentahelix di mana ada yang namanya kolaboratif helix. Ada apa namanya kolaborasi antara stakeholder terkait seperti misalkan ya media, pemerintah, akademisi, non NGO juga non government organization, terus ya media dan lain semacamnya. Lah, namun sedikit yang saya ketahui Bu di Kabupaten Sumeneb memang ada beberapa para wisata juga di Lenteng yang itu menggunakan juga konsep pentahelix. Hmm. Eh, ada kolaborasi antara dari berbagai stakeholder. Namun Bu, sampai hari ini sektor pariwisata itu mengalami yang namanya degradasi, entah itu dari pengunjung ataupun dari pengunjung sehingga kemudian bermuara kepada itu Bu, matinya pariwisatanya. Artinya tidak ada inovasi lagi Bu. Sehingga kemudian ya wisatanya itu ya mati seperti itu. Hmm. Tinggal batang kara, nggak ada orang yang Hmm. berkunjung di ke sana misalkan. Lah, jadi menurut Ibu nih selaku ya akademisi yang paham terkait konsep pariwisata, bagaimana Bu cara kemudian agar eh, wisata di Kabupaten Sumeneb itu tidak cuma hanya sekedar musiman. Jadi inovasi apa yang kemudian harus kita lakukan, terus konsep apa yang kemudian harus ditanamkan dalam sektor pariwisata tersebut. Mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Amir. Memang betul, saat ini Kabupaten Sumeneb saat sekarang ini sedang menerapkan model kolaborasi pentahelix yang melibatkan 5 aktor utama ataupun 5 stakeholder katanya Mas Amir tadi, yaitu dari aspek akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah, bahkan media. Ini sebenarnya sudah menjadi 5 aktor penting dan menjadi 5 aktor utama dalam model eh, pergerakan dari industri pariwisata. Nah, bagaimana caranya untuk mengkolaborasikan dari kelima stakeholder itu agar berjalan bersinergi? Nah, ini yang menjadi catatan dan juga menjadi PR bagi pemerintah daerah kita, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb yang diresahkan oleh teman-teman semua, khususnya oleh Mas Amir yang katanya mengalami kelesuan, kemudian perkembangannya tidak terlihat signifikan, kemudian tergolong lambat dan lain sebagainya. Di sini Mas ada beberapa hal yang tidak tidak menjadi poros utama. Misalnya nih dari unsur geografisnya, dari unsur historinya, dan juga dari unsur kulturalnya. Kalau kita melihat bagaimana sih kondisi geografis di Kabupaten Sumeneb, nah kondisi geografis di Kabupaten Sumeneb merupakan suatu daerah kepulauan yang cenderung banyak di apa
banyak dipenuhi oleh daerah-daerah yang berpotensi pada wisata air gitu ya, wisata pantai. Nah, itu kita sudah punya nih, kita sudah punya modal, punya dasar di situ. Bagaimana unsur-unsur dari geografis ini coba untuk dioptimalkan lagi dari sisi keindahannya, kemudian dari sisi estetikanya, karena dari unsur geografis ini kita sudah memiliki poin utama. Kemudian dari unsur historisnya, dari unsur ceritanya, sejarahnya. Nah, untuk daerah-daerah yang masih apa ya, masih terisolasi lah gitu ya, masih belum terjamah oleh layanan dari pemerintah ataupun kualitas dan juga kualitasnya masih kurang dan lain sebagainya, kita bangun dari sisi historinya juga, Mas. Ternyata di Kabupaten Sumeneb ini punya ceritanya sendiri. Di Kabupaten Sumeneb ini memiliki cerita masing-masing di tiap daerah. Jadi bagaimana kita juga menjual cerita di daerah itu. Nah, dari sisi promosinya ya, kita juga bisa melibatkan media nih kalau kita mau menggunakan konsep pentahelik itu tadi. Nah, dari sisi akademisnya, kita juga bisa melakukan sebuah penelitian. Nah, ternyata untuk di daerah Kangean misalnya, untuk di daerah kepulauan, Sapekan, dan lain sebagainya, dari sisi pertanian misalnya, di sana juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai daerah yang potensi terhadap terumbu karang misalnya. Nah, itu yang masih belum apa ya, masih belum terekspos dengan baik gitu ya. Keindahan-keindahan itu ataupun kelebihan-kelebihan secara geografis, secara historikal itu masih belum terekspos dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir ada unsur secara kulturalnya, budayanya. Nah, di masing-masing daerah, baik itu di daerah daratan ataupun di daerah kepulauan, saya yakin pasti memiliki budaya yang beda-beda, yang punya ciri khas. Ada yang namanya kita kenal dengan rokat Pase, kemudian ada kita kenal dengan petik laut. Nah, itu adalah budaya yang yang kita punya dan harusnya kita bangun statement itu. Kita punya punya nih modal yang seperti itu, tapi kita tidak mampu untuk memberikan statement dari unsur kultural itu bahwasanya ini adalah budaya asli kita yang bisa kita jual, yang seharusnya bisa kita cover lagi dengan lebih baik. Nah, mungkin di sini Mas adanya kesenjangan komunikasi. Yang tadi Mas Amir itu katanya seharusnya program ini sudah apa ya, sudah dapat merangkul dari semua lini lah. Karena di sini sudah melibatkan 5 aktor utama. Masyarakat lokalnya sebagai pemilik budaya, pemilik daerah, pemilik eh, warisan budaya di situ. Nah, sementara terkadang di sini, Mas, ada masyarakat yang masih enggan, ya, masih enggan untuk diekspos keberadaannya. Satu, ada juga dari pihak pebisnis, pihak pelaku usaha yang masih tidak mau melakukan kerjasama dengan masyarakat lokal. Misalnya, para pelaku usaha, para investor-investor asing itu tidak merekrut ya, tidak merekrut masyarakat lokal sebagai pekerjanya. Nah, itu yang juga kadang menjadi pertikaian, menjadi perdebatan, bahkan yang disengketakan. Kenapa sih kok di daerah A itu banyak pekerja asingnya, banyak pekerja dari luar yang bekerja, justru masyarakat lokalnya itu tidak tahu menahu tentang pengelolaan wisata di daerah itu. Nah, itu juga yang menjadi masalah. Sementara pemerintah kita, misalnya pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb itu masih belum menjamah hal itu. Pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb ini masih berada dalam tahap perencanaan. Seperti yang saya katakan tadi, pemerintah Kabupaten Sumeneb ini masih merencanakan ini loh, Sumeneb 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi untuk programnya, mereka masih berupaya bagaimana sih mengkondisikan dari 5 aktor ini gitu loh. Nah, sementara untuk mengkondisikan 5 aktor ini, kita butuh banyak waktu dan tidak sedikit dari waktu itu yang terbuang hanya untuk merencanakan itu. Nah,
Otomatis bagaimana caranya? Kita bagi tugas di sini, Mas. Kita bagi tugas. Pemerintah membuat strategi, pemerintah membuat kebijakan, kemudian yang melaksanakan siapa? Bisa dari akademisinya, bisa dari pebisnisnya, dan juga dari masyarakatnya. Intinya satu, cek katibiin. Nah, kalau masyarakat ataupun pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb itu katibiin gitu ya, katibiin ini nggak akan jalan dengan maksimal gitu loh. Nah, kesenjangan-kesenjangan yang terjadi yang seperti ini, nah ini menggambarkan bahwa adanya sebuah apa namanya? Kalau saya katakan sebuah instruksi yang sangat eh, tersistemasi, tapi mereka itu tidak berupaya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Mereka tidak menggunakan organisasi pariwisata yang sudah ada, yang sebenarnya mereka itu siap untuk melakukan hal itu, gitu loh. Nah, dari tadi sesuai dengan materi kita, yaitu organisasi pariwisata, juga ada Mas organisasi pariwisata di luar itu, di luar lembaga pemerintahan yang siap untuk melakukan promosi dan lain sebagainya, itu yang dikatakan kolaborasi. Yang dikatakan kolaborasi itu tidak kerja sendirian, tapi bagi kerja. Nah, mungkin yang terjadi itu adalah kesenjangan kolaborasi. Kalau konsepnya itu sudah sangat bagus, Mas. Jadi konsep pentahelik itu adalah konsep yang sangat apa ya? Sangat eh, dinamis kalau saya katakan. Tinggal bagaimana kita mengelola konsep itu dengan baik secara matang dan dapat dilakukan upaya-upaya peningkatan itu. Saya rasa seperti itu sih, Mas Amir. Mungkin ada tanggapan yang lain? Atau suara saya nggak terdengar ya? Terdengar Bu, izin anu ya. Oke, Mas Eh, Amir. dan juga eh, apa saya rasa itu pemerintah di Kabupaten Sumeneb Bu, ya eh, itu kurang itu Bu, kurang inovatif Bu. Kenapa saya mengatakan begitu? Mereka apa namanya? Mereka diberikan kesempatan, namun kesempatan itu tidak dipergunakan dengan baik. Artinya mereka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalkan begitu. Saya contohkan misalkan apa namanya di berbagai provinsi, salah satunya saya lupa di mana itu, tapi saya pernah baca juga seperti misalkan ada lahan kos, misalkan seperti bekas tambang dan lain semacamnya, ya kan Bu? Artinya Ya. yang itu sudah non produktif. Nah, itu biasanya dilakukan yang namanya reklamasi atau reklamasi lahan. Nah, dan lahan tersebut diinovasi untuk kemudian itu dijadikan pariwisata seperti itu, Bu. Dan juga ya kenapa saya mengatakan tidak sesuai dengan perundang-undangan, ya karena seperti itu artinya pemerintah Kabupaten Sumeneb itu membiarkan ketika ada misalkan ya lahan bekas misalkan seperti pasca tambang dan lain semacamnya, dan terus juga ada beberapa eh, apa namanya istilahnya ya para wisata di Kabupaten Sumeneb itu yang itu tercemar Bu, sehingga kemudian ya pengunjung itu ya enggan untuk mengunjungi wisata tersebut seperti itu. Kan memang sudah jelas di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 ya Bu kalau nggak salah ya tentang Ya, benar. wisata itu ya. Bahwa memang ya wisata itu yang nggak boleh dicemari seperti itu entah itu secara fisik ataupun ya oleh hal-hal yang kemudian ya membuat merusak estetika wisata tersebut. Mungkin itu. Iya, Mas Amir. Jadi iya, eh, yang dikatakan oleh Mas Amir itu terkait kurang inovatif gitu ya. Masyarakatnya kurang inovatif dalam membuat suatu gebrakan baru ataupun temuan-temuan baru yang sekiranya itu menjadi sebuah daya tarik. Nah, karena gini Mas, seperti di materi yang sebelumnya ya, di materi yang sebelumnya terkait ini relasi pusat dan daerah. Nah, di situ ternyata ada tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah untuk apa? Untuk melakukan edukasi sadar pariwisata. Nah, di dalam
materi edukasi sadar wisata itu, mereka juga diberikan materi dan juga pengembangan wawasan terkait wisata dalam hal apa? Ya, dalam hal untuk mengembangkan keinovasian, kemudian kekreativitasannya. Nah, karena di sini juga perlu peran dari orang-orang akademisi, misalnya dari lembaga perguruan tinggi, kemudian dari lembaga pendidikan. Nah, saya rasa itu masih belum dijalankan oleh pemerintah kolaborasi itu. Nah, yang dikatakan oleh Mas Amir itu kolaborasi pentahelix yang melibatkan akademisi, masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, media, dan lain sebagainya itu, dari 5 aktor utama itu, yang juga masih menjadi PR dan belum dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia adalah memberikan edukasi tentang wawasan kepariwisataan itu. Nah, ternyata wawasan kepariwisataan itu tidak sesepele itu. Artinya, wawasan kepariwisataan itu misalnya nih, oke lah kalau misalnya untuk anak-anak ataupun masyarakat yang punya orientasi mengembangkan apa namanya? Wisata yang ada di daerahnya itu akan menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, bagaimana untuk masyarakat lokal yang masih belum punya pemikiran sekritis itu, belum punya pemikiran se-hype itu, setinggi itu, seberkembang itu. Nah, itulah gunanya Mas untuk memberdayakan sumber daya manusianya, khususnya masyarakat lokal. Kalau bukan masyarakat lokal, siapa lagi? Karena yang punya aset itu adalah masyarakat lokal. Kalau masyarakat lokalnya tidak diberdayakan, maka itu akan dikembangkan dan bahkan dipegang oleh orang asing. Siapa yang merugi? Pastinya masyarakat lokal lah yang juga akan merugi. Meskipun di daerahnya itu maju, mereka tidak akan maju dengan konsep pemikiran mereka sendiri. Mereka tidak akan mengembangkan daerah dan desanya sesuai dengan prakarsa dan karya mereka sendiri. Nah, itulah yang saya katakan, sebenarnya hal yang bersifat teoritikal itu juga sangat penting. Selain ya, di samping diiringi dengan hal-hal yang bersifat secara empirikal dan praktis. Nah, yang disampaikan oleh Mas Amir itu tentang inovasi, kreativitas yang tidak sesuai ataupun tidak apa ya, tidak sesuai dengan peruntukan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang kepariwisataan nomor 10 tahun 2009 itu yang untuk menjaga estetika, kemudian kelestarian alamnya itu memang benar. Itu memang setuju saya. Jadi pengembangan kepariwisataan yang berorientasi terhadap keberlanjutan ataupun sustainability itu memang harus tetap bersinergi dengan yang dikonsepsikan. Karena manusianya atau sumber daya manusianya itu juga perlu dilakukan pemberdayaan. Banyak sekali masyarakat lokal di daerah ya, tidak hanya di Kabupaten Sumeneb, yang merasa merugi karena mereka itu tidak menjadi aktor utama untuk pengembangan daerahnya, untuk pengembangan desanya. Karena apa? Yang memegang itu semuanya bukan mereka, tapi orang luar, orang asing, orang luar daerah wisata itu. Jadi mereka hanya jadi penonton, mereka hanya jadi boneka, mereka hanya jadi bawahan, jadi jongos, jadi tukang suruh gitu ya. Dan ini miris sekali Mas ketika saya tahu masyarakat lokal justru hanya menjadi pesuruh dan mohon maaf, menjadi anggaplah pekerja kasar ya, pekerja kasar di daerah itu gitu loh. Nah, justru hal ini menjadi PR bagi pemerintah daerah, kabupaten. Nah, bagaimana menyikapi kesenjangan ini? Jangan sampai banyak orang asing yang justru menguasai daerah kita. Nah, kekayaan yang kita miliki, alam yang kita punya tersebut tidak boleh dieksploitasi dengan serta-merta hanya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak mengedepankan prinsip keberlanjutan itu. Karena yang merasakan impact-nya siapa, yang merasakan dampaknya siapa, ya masyarakat lokal, seperti yang Mas Amir sampaikan juga, terkadang akibat dari eksploitasi, tidak hanya eksploitasi tambang ya Mas, eksploitasi kegiatan pariwisata itu juga berdampak terhadap lingkungan untuk masyarakat sekitar. Misalnya terjadinya banjir karena banyaknya pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan di situ,
menyebabkan banjir, longsor, dan sebagainya. Nah, itulah salah satu beberapa dampak yang juga diakibatkan. Selain mereka merugi karena mereka tidak menjadi pemeran utama, mereka juga merugi karena dampak dari arogansi dari pelaku usaha yang seolah-olah mereka itu membuat pembangunan kepariwisataan itu lebih baik, tapi tanpa sadar justru mereka itu menghancurkan kehidupan masyarakat lokal. Seperti itu sih, Mas Amir, tanggapan saya. Halo, Mas Amir? Atau yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ya, Bu. Ya, Atau mungkin ada yang lagi, Mas lain. Amir? Jadi sedikit data yang saya peroleh dari Pak Iksan ya, Bu, selaku Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb, bahwa Oh iya, eh, Pak Iksan. ya itu cuma 3 katanya, Bu, yang dipegang Hmm. katanya. Ya, museum, terus Salopeng, dan itu, Bu. Dan apa namanya? Dan Lombang, Bu. Oke. Lalu bagaimana, Bu? Ya, ketika misalkan para wisata-wisata yang lain, Bu, yang itu kemudian ya tidak mempunyai akses lah istilahnya terhadap pemerintah. Apakah kemudian ya secara regulasi, ya saya tidak mengetahui secara mendetail, secara yuridis, apakah juga mempunyai wewenang untuk kemudian melakukan pengembangan terhadap wisata tersebut, seperti itu, Bu. Ya, paham ya, Bu? Maksudnya? Iya, iya, paham. Jadi kan ada 3 ya, Mas ya. Ada 3 yang dikelola gitu kan. Ada 3 yang dikelola oleh Pemda, pemerintah daerah di bawah Disbud Parpora, ya kan? Kemudian bagaimana untuk di daerah yang lain yang katanya itu ada potensi pariwisata, namun itu masih belum mendapat eh, penanganan yang baik ataupun masih belum mendapat dana yang memungkinkan ya, sehingga untuk pengembangan pariwisata itu dapat dilakukan secara lebih maksimal, kan seperti itu ya, Mas Amir ya. Nah, pada prinsipnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 sebagaimana yang telah juga diubah ya berdasarkan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Nah, di sini kita berorientasi pada penurunan tingkat kesenjangan sosial. Penurunan tingkat kesenjangan sosial itu kita orientasikan kepada penyerapan tenaga kerja dan perluasan lapangan pekerjaan. Ya, kalau kita melihat dari apa yang diamanatkan oleh Perpu Nomor 2 Tahun 2022, harusnya ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tidak bisa pemerintah daerah itu hanya mengklaim bahwa kita itu hanya Kita itu hanya memegang 3 objek wisata. Di Salopeng, di Lombang, kemudian di Keraton, museum itu. Di museum. Lantas, bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb itu bisa melakukan perluasan lapangan pekerjaan di dunia ataupun di industri pariwisata? Mereka tentunya harus memikirkan hal itu. Dengan cara apa? Mereka itu melakukan pengkajian-pengkajian secara keseluruhan terhadap potensi pariwisata di daerah Kabupaten Sumeneb. Tidak bisa hanya mereka itu mengklaim bahwa selain itu, mereka tidak memiliki tanggung jawab apa-apa untuk melakukan pengembangan, bahkan pengelolaan gitu ya. Oke lah, kalau pengelolaan mungkin mereka serahkan saja kepada masyarakat lokal. Tapi untuk pengembangannya mereka nggak boleh lepas tangan. Karena ini sesuai dengan prinsip-prinsip kepariwisataan dan juga sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perpu nomor 2 tahun 2022 itu, Mas, tentang Cipta Kerja. Karena dengan terbitnya Perpu itu, kita kan dijamin gitu ya, lebih dijamin oleh undang-undang terhadap lapangan kerja yang bisa didapatkan dari industri pariwisata itu. Karena pada prinsipnya industri pariwisata itu sebenarnya
tempat berkumpulnya, ya, tempat berkumpulnya berbagai macam industri, baik dari industri kreatif, kemudian industri-industri yang lainnya untuk mendukung jalannya kepariwisataan. Karena kita ketahui bersama industri pariwisata itu tidak hanya dari sisi bagaimana kita mendapatkan jumlah wisatawan yang banyak, tapi bagaimana kita juga untuk berupaya menjawab menjawab kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas utama dari beberapa wisatawan itu. Nah, kalau misalnya nih Mas Amir sudah mendapatkan data itu dan juga sudah mendapatkan klarifikasi gitu ya, klarifikasi dari siapa namanya? Pak itu ya, Pak Iksan gitu, Pak Iksan dari Disbud Parpora. eh saya rasa mereka pasti di sini memberikan jawaban bahwa ini sesuai dengan peruntukannya ataupun sesuai dengan tanggung jawab, misalnya sesuai dengan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb, yang mana hal ini lebih memprioritaskan terhadap apa yang sudah menjadi kapasitas mereka untuk mengelola itu. Karena ini sudah menjadi bagiannya, atau untuk daerah ini sudah bukan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah misalnya. Pemerintah daerah hanya berwenang untuk melakukan A, B, C, dan lain sebagainya. Justru itu yang apa ya, perlu diluruskan lagi. Ternyata berdasarkan peraturan perundang-undangan apa yang diamanatkan oleh PPRPU nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ya, kita juga dituntut, pemerintah daerah maksudnya, pemerintah daerah itu juga harus juga dituntut oleh undang-undang untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dari berbagai macam industri, khususnya industri pariwisata. Karena industri pariwisata di daerah Kabupaten Sumeneb ini sudah mulai ditata, otomatis disinilah letak ataupun positioning dari pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb itu untuk lebih mengembangkan lagi industri pariwisata Indonesia agar lebih bisa merekrut banyak tenaga kerja, dan tenaga kerja itu dapat diberdayakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini adalah khususnya ya masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokal itu yang kadang saya sayangkan ya Mas Amir dan juga teman-teman yang lain, masyarakat lokal ini terkadang menjadi nestapa gitu ya, menjadi nestapa ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan investor gitu. Karena investor asing itu tidak apa tidak menginginkan tenaga kerja itu yang tidak kompeten. Nah, makanya di sini tenaga kerja, sumber daya manusianya itu ketika tidak kompetensinya tidak sesuai ya dengan apa yang dimau oleh eh, yang ingin direkrut oleh perusahaan itu, maka mereka akan mengambil dari luar. Mereka akan mengambil dari luar masyarakat lokal. Misalnya nih, akan dijadikan sebagai analis keuangan misalnya. Nah, untuk menjadi seorang analis keuangan, mereka kan juga harus ada indikator ya, indikator pemenuhannya. Ketika masyarakat lokal itu tidak mampu untuk standarnya nggak sesuai dengan analis keuangan yang diinginkan, maka mereka tereliminasi dengan alam gitu loh. Maka mereka itu akan kehilangan pekerjaan dengan sendirinya. Mereka akan kalah dengan sendirinya gitu loh. Makanya di sini sumber daya manusianya itu harus bisa berdaya saing. Nah, meskipun nanti pada akhirnya pemerintah Kabupaten Sumeneb itu sudah berupaya semaksimal mungkin ya menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, namun sumber daya manusianya itu tidak mampu untuk bersaing, maka hal itu juga tidak mampu untuk menjawab keresahan yang seperti disampaikan oleh Mas Amir itu. Itu sih saya rasa Mas Amir. Ada lagi Mas Amir yang perlu ditanggapi atau yang lain juga? Oh, oke. Ini Pak Ervandi, raise hand. Silahkan Pak Ervandi. Oke, Assalamualaikum Bu dosen. Salam Bapak. Selamat malam Pak. Ingin bertanya Bu, tadi tujuan diciptanya
tempat wisata organisasi. itu untuk memperdayakan masyarakat sekitar itu. Saya ingin tanya Bu, seperti Pantai Gili Labeg itu Mm-mm. oleh masyarakat menarik tempat wisata itu diambil alih oleh Pemkab, Bu. Bagaimana Bu secara aturan? Iya, Terima kasih Bu. jadi Pak Ervan, gini ya, di Kililabek ya Pak. Di Kililabek itu Iya. diambil alih oleh pemerintah daerah gitu ya Pak untuk pengelolaannya. Halo Bapak? Iya Bu, betul. Ya, Diambil alih pengelolaannya oleh Pemkab. oleh Pemkab. Nah, sedangkan tadi Mas Amir juga sudah menyampaikan kepada kita semua, katanya sudah mendapatkan data bahwa dari pemerintah daerah kabupaten itu yang dikelola oleh Pemkab dalam hal ini adalah Dishub Parpora, hanya 3 Bapak, yaitu apa namanya tadi, museum, kemudian Selopeng, dan juga Lombang ya Mas Amir ya. Ya, Lombang, Bu. Hmm. Nah, mungkin ini ada tambahan lagi ya Pak Ervandi, sesuai dengan yang Pak Ervandi ketahui ya, Iya, bahwa dulu itu kan temuan dari masyarakat dulu. Sehingga masyarakat sekitar itu banyak diuntungkan dengan transport perahu. Di saat mau diambil alih oleh Pemkab, akhirnya masyarakat itu membiarkan sampai saat ini terbengkalai. Kililaba kan sudah merasa eman-eman gitu loh Bu, setelah mau diambil alih oleh Pemkab, akhirnya masyarakat tidak bersemangat lagi untuk mengelola wisata tersebut, akhirnya sekarang terbengkalai. terbengkalai. Ah. Oke, jadi gini Pak Ervandi, untuk hal itu, apakah sudah melalui prosedural ataupun sudah sesuai dengan SOP-nya misalnya ataupun sesuai dengan kebijakannya? Karena gini Pak, ada beberapa oknum ya gitu ya mengatasnamakan pemerintah daerah, hanya saja mereka itu sebenarnya tidak diamanatkan untuk itu, Bapak. Kadang ada yang mengatakan, oh ini sudah diambil alih oleh Pemda, ataupun ini sudah diambil alih oleh eh, apa dinas kepariwisataan misalnya. Tapi ketika dikonfirmasi kepada kantor tersebut ataupun lembaga pemerintahan daerah tersebut, mereka tidak melakukan hal itu. Nah, kita juga perlu konfirmasi, Bapak. Kita juga perlu data yang clear, yang tidak menimbulkan multitafsir ya, Pak. Karena dikhawatirkan ada beberapa oknum yang memanfaatkan kesenjangan ataupun disharmonisasi ini. Karena, Pak, gini, ada juga di berbagai daerah yang mengatasnamakan pemerintah daerah kabupaten. Ternyata setelah dikonfirmasi, mereka tidak memberikan eh, kebijakan seperti itu. Mereka itu tidak memberikan kebijakan misalnya untuk diambil alih pengelolaan di wisata A, B, C. Nah, itu perlu dilakukan klarifikasi juga terhadap kantor tersebut. Ah, khawatirnya, khawatirnya ini hanya sebagai sebuah eh, seperti permulaan ataupun program awalan, tapi masih belum perealisasian. Dan itu dijadikan sebagai kambing hitam, misalnya untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena juga Pak, di beberapa daerah, misalnya di ini ya, pernah saya temukan juga di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah itu mengatasnamakan pemerintah daerah Solo gitu ya. Eh, setelah dikonfirmasi, pemerintah daerahnya dalam hal ini adalah Dishub Parporanya itu tidak tidak melakukan itu gitu loh, tidak melakukan apa dalam hal ini adalah kebijakan tersebut gitu loh Pak untuk mengambil alih wisata A. Nah, itu pernah terjadi dan itu secara empirikal dan itu fenomenanya terjadi seperti itu. Nah, saya tanya dulu ke Pak Ervandi, apakah ini sudah dilakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah daerah atau belum? Atau hanya dari satu pihak gitu lah. Nah, karena
untuk mengklirkan masalah ini, kita harus dari kedua belah pihak dulu, Pak. Jangan melihat dari satu sisi saja bahwa menyalahkan pihak yang A tanpa kita melakukan konfirmasi. Kan seperti itu dulu, Pak. Gimana, Pak? Iya, iya. Saya pengen tahu secara hukumnya, Bu, aturannya, Bu. Itu yang memiliki kewenangan apa masyarakat, apa memang dari pemerintah, Bu, untuk mengelola wisata tersebut? Oke, kalau secara aturan, Bapak, kita bisa lihat di Undang-Undang nomor ini ya, Undang-Undang tentang Kepariwisataan nomor 9, ya Bapak. Ada beberapa peraturan yang mengatur bahwa masyarakat lokal itu memiliki otoritas penuh terhadap wisatanya sendiri atau di daerah wisatanya. Otomatis yang berhak mengelola secara keseluruhan itu adalah masyarakat lokal. Itu yang menjadi prinsip utama, Pak. Jadi kalau misalnya di sini ya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Bapak juga menyatakan bahwa secara entitas pemerintah pusat itu memiliki hak hanya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan itu dan juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan terhadap pariwisata yang dikelola oleh masyarakat lokal. Jadi sebenarnya yang mempunyai kewenangan itu adalah masyarakat lokal, Bapak. Dalam hal ini siapa? Yaitu pemerintah desa misalnya. Nah, di beberapa daerah juga Bapak, di beberapa daerah itu ada banyak apa namanya? Ada banyak lokasi wisata yang masih dikelola oleh desanya, yang masih dikelola oleh pemerintah desa. Nah, itu menunjukkan bahwa hal ini sesuai Pak atau bersinergi dengan Undang-Undang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009 sebagaimana yang diubah dengan Perpu nomor 2 tahun 2022. Seperti itu, Bapak. Ya, Bu, kalau pemerintahan desa saya sepakat. Bapak, suaranya kecil. Pak Ervan. Iya, siap. Halo. Halo, Bu. Iya, siap. Kalau pemerintahan desa yang mengelola atas nama BUMDes saya sepakat, Bu. Kayak Pandai Lombang ini, Bu. Ini kan dikelola, diambil alih dengan Pemkab, Bu. Untuk setiap hari raya Ketupat dan Lebaran itu sistemnya sistem lelang, Bu. Intinya yang berkuasa penuh itu sekarang adalah Pemkab, Bu. Seharusnya kan pemerintah desa sekitar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kan seperti itu. Iya, bagaimana kalau pemerintah melakukan hal itu, Bu? Apa tidak melanggar dengan undang-undang kepariwisataan tersebut? Jadi gini Pak, pembangunan kepariwisataan itu pada dasarnya ya Pak, berdasarkan pada asas kita lihat di pasal 2-nya, diwujudkan melalui rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya alam, serta kebutuhan manusianya untuk berwisata. Jadi pembangunan kepariwisataan itu sebenarnya meliputi industri pariwisata, kemudian destinasinya, pemasarannya, dan kelembagaan kepariwisataan. Nah, mungkin dalam hal ini pemerintah daerah itu mengambil peran sebagai kelembagaan kepariwisataan, begitu Bapak. Jadi misalnya nih, kalau para pemangku kepentingan di daerah itu mengambil alih, nah memang untuk tujuan kepariwisataan itu kurang bersinergi, tapi dalam hal ini mereka tetap berorientasi terhadap pemerataan gitu ya Pak. Mungkin di atas kertas mereka menuliskan sebagai berikut gitu ya Pak. Sebagai yang saya sebutkan tadi adalah untuk mensejahterakan masyarakat gitu ya, untuk meningkatkan perekonomian dan lain sebagainya. Tapi pada praktiknya gitu ya Pak, mungkin pada praktiknya tidak sejalan dengan apa yang dituangkan di atas kertas ataupun di atas nota tersebut. Mungkin seperti itu sih Bapak. Iya, betul, Bu. Karena banyak setan-setan itu dimanfaatkan oleh orang-orang pemerintahan itu, Bu. Juga izin nambah ya Bu, seperti yang disampaikan Pak Irfan ya. Pak Ervan Mas Amir. Iya, Pak Irfan. Dan juga pemerintah Kabupaten Sumeneb, khususnya Bupati Ahmad Fauzi juga pernah meminta kepada
Pak Iksan selaku Kepala Dinas Disbud Yang sering Disbud terjadi Porapar untuk di membangun hotel, Bu, ini. di sana. Itu yang minta siapa, Mas? Pemerintah, Bu, pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk membangun hotel di sana, namun ditolak dengan alasan tertentu. Hmm, Di Kililabak itu, Bu, pemerintah minta untuk ya. dibangun hotel, namun ya Disbud Porapar khususnya Pak Iksan itu menolak. Kenapa? Yang pertama, karena ya harus membangun membangun listrik kalau nggak salah alasannya, Bu. Terus yang kedua, harus menyediakan, kalau membangun hotel itu juga harus menyediakan yang namanya kebutuhan-kebutuhan para wisatawan itu, Bu. Oke, Sehingga oke. terus yang ketiga, ketika misalkan itu juga ya seperti minum-minuman, klub malam dan lain semacamnya, itu juga akan nanti orientasinya ya menambah dosa katanya Pak Iksan, sehingga kemudian itu ditolak, Bu, oleh Disbud Porapar, Bu. Seperti itu dalihnya waktu itu. Oke, terima kasih Mas informasinya ya. Juga menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Mas Amir dan juga apa yang ditanyakan dan diresahkan oleh Pak Ervandi barusan tentang sebenarnya gitu ya, siapa sih yang berkewenangan mengelola gitu ya Bapak. Jadi sebenarnya di sini pemerintah dan juga pemerintah daerah itu kan punya kewajiban ya Pak, punya kewajiban untuk mengembangkan, melestarikan, kemudian mengendalikan kegiatan kepariwisataan. Nah, mungkin Bapak ya, jadi menurut analisis saya gitu ya Pak, menurut analisis saya, sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Kepariwisataan itu, ini menjadi kewajiban dari pemerintah untuk melakukan kegiatan kepariwisataan. Nah, ini mungkin dijadikan sebagai dalih, oh, sudah ini akan diambil alih oleh kita saja, kita yang mengelola. Dengan cara apa? Mengembangkan, melestarikan, memelihara aset yang ada di situ, menciptakan iklim yang kondusif, menyediakan informasi kepariwisataan dan lain sebagainya. Mereka berdalih, ini kewajiban kita, gitu loh. Jadi mereka mengambil alih itu dengan dalih, ini loh kewajiban kita sebagai pemerintah daerah untuk dapat mengelola pariwisata yang ada di situ. Padahal, Bapak ya, padahal di sini Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 itu juga memberikan hak kepada para pelaku usaha. Dalam hal ini setiap orang ya Bapak, setiap orang, dan diprioritaskan kepada masyarakat lokal itu untuk juga berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan. Jadi dalam proses pembangunan kepariwisataan ini juga merupakan hak dari setiap orang, khususnya masyarakat lokal, sesuai dengan pasal 18, pasal 19 itu Pak. Jadi di aturannya itu Pak, sebenarnya ya Pak, kalau kita mau menganalisis lagi lebih apa ya, secara normatif gitu ya Pak, ini masih samar ya, norma siapa yang berwenang, siapa yang berhak, kemudian siapa yang memiliki kapasitas otoritas tertinggi dalam mengelola pariwisata di daerah, ini masih samar. Jadi ini kayaknya bagus untuk dijadikan penelitian, siapa sih yang berhak, dan agar mencegah tidak terjadi sengketa kewenangan di sini. Gitu sih Pak menurut saya. Ada lagi Pak Ervandi? Atau Mas Amir? Atau yang lain? Izin, Bu, aku mohon maaf terlebih dahulu, Bu. Tadi saya juga keliru, Bu, terkait dengan data. Bukan keliru, itu benar, namun kurang, Bu. Ada 5, Bu. Ternyata Gili Labak sama Gili Iyang juga termasuk, Bu. Mohon maaf, Bu. Oh, jadi bukan Juga 3. termasuk, ya, juga termasuk objek wisata yang dikelola di bawah Dinas Disbud Porapar. Mohon maaf, Bu. Oke, jadi itu ya Pak Ervandi. Jadi ada 5 katanya Pak. Ini Pak, ada 5 yang di bawah naungan, di bawah naungan. Ya, Bu, izin Bu, izin Bu. Ya, iya Pak, monggo. Ah, menurut saya, Bu, mungkin harus ada lembaga yang bisa mengawasi kewenangan pemerintah, Bu. Karena di zaman sekarang ini susah, Bu, sistemnya, Bu.
Intinya Oke. yang punya kekuatan itu yang berkuasa, Bu, sehingga suara atau keinginan masyarakat itu tidak pernah didengar. Ini kesusahan untuk zaman sekarang. Maksud saya selaku mahasiswa, bagaimana langkah yang harus kami lakukan kepada masyarakat untuk memfasilitasi agar aspirasi atau keinginan masyarakat ini bisa didengar oleh pemangku kebijakan? Sebenarnya sudah ada, Bapak. Kita kan ada 3 pembagian kekuasaan sudah kan, Pak. Ada lembaga legislatif, eksekutif, sama yudikatif kan, Pak. Ada yang Tapi membuat realitanya, peraturan, ada Bu, yang wakil melaksanakan rakyat itu peraturan. kadang-kadang cuma hanya formalitas, Bu. Di saat ada aktivis bersama warga aksi demo, dia malah menghindar, tidak mendengar aspirasi. Di zaman sekarang, Bu. Gimana ini, aktivis? Nah, terus Suaranya. kita selaku aktivis atau mahasiswa mau mengadu kemana, sedangkan pemerintahannya seperti itu, wakil rakyatnya seperti itu. Wakil Gitu, rakyat, Bu. Pak. Nah, gimana wakil rakyat itu? Harus menyuarakan suara rakyat, kan? Jangan hanya bersuara di awal, di belakang diem. Kalau di belakang kabur. Hanya formalitas aja. Suaranya kecil, Pak Ervandi. Realita yang saat ini wakil rakyat itu hanya sebatas formalitas, Bu, tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah, makanya Pak, nanti 2024 2024 ini pilih sesuai dengan hati nurani. Jangan sesuai dengan serangan fajar ya. Iya, Pak Ervandi, gimana lagi Pak? Kalau kita melihat realita memang Pak sangat-sangat apa ya Pak? Sangat bikin gemes ataupun Iya, sangat semua, apa Bu. ya? Bener-bener kan gini ya, sesuai dengan konsep trias politika. Ada 3 pembagian kekuasaan, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, sudah sesuai siapa yang membuat kebijakan, siapa pelaksana kebijakan, siapa yang mengawasi kebijakan itu sudah jelas tertuang dalam teori dan juga konsep. Tapi di praktiknya mereka seolah-olah melakukan sebuah komplotan besar yang tidak bisa kita tidak bisa tembus itu gitu loh, karena itu seperti sebuah tameng yang sebenarnya kita tahu itu ada oknum ya, tapi kita sulit untuk menembus itu ya. Itulah birokrasi dan itulah sebuah organisasi yang ya kita tahu itu adalah apa ya, sebagai bentuk bagaimana roda pemerintahan ini berjalan sesuai dengan politiknya masing-masing gitu ya. Bagaimana mereka berusaha mempertahankan bahkan untuk mencapai sesuatu itu dengan caranya mereka sendiri. Dan itu hanya untuk golongan mereka, hanya untuk para pengikutnya, hanya untuk orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya. Seperti itu sih, Pak. Dan pada akhirnya Iya, ya, Bu, Pak ya, betul. dan pada akhirnya kita kembali lagi masalah politik dan pemerintahan itu. Dan ini sudah apa ya, Pak? Sudah Kan di luar dari ranah hukum kalau kita melihat dari sisi hukum positivisme hukumnya, ini sudah di luar itu. Kita sebenarnya tidak berbicara masalah politiknya, tapi kita berbicara masalah kenormaannya sih, Pak. Seperti itu sih, Pak. makanya kan tujuan kami ini berkuliah ini agar kami ini paham tentang aturan, Bu. Intinya kan selama ini mereka itu seolah-olah menutup jalan untuk masyarakat. Sedangkan di Undang-Undang 45 Ya, bahwa kedaulatan tertinggi adalah di tangan tangan rakyat. rakyat. Ya, betul. Iya. Sesuai Tapi dengan realita ini tidak berdaya dengan kekuasaan yang sekarang ini. Ini kan
kewajiban menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini? Ya, betul, Pak. Kita kembali lagi ke masalah ini ya, pemerintahannya. Jadi, bentuk pemerintahan kita sebagai negara yang demokrasi, katanya demokrasi Pancasila, tapi tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Bahkan di sini ada apa ya? Kalau bisa kita bilang sudah bergeser pada oligarki gitu ya. Hanya untuk beberapa orang saja atau aristokrasi hanya untuk golongan-golongan tertentu atau golongan yang diistimewakan. Kita melihat dari sisi bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahannya ya, Pak ya. Yang katanya negara Indonesia adalah negara yang demokrasi, kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat, ya. Apalagi kita berbicara masalah demokrasi Pancasila dan lain sebagainya. Ya memang itu hanya sebuah konsep ya, konsep. Dan ketika di praktik, realitanya kita berubah. Tidak sedemokrasi itu ternyata. Dan itu hanya sebagai sebuah, apa ya Pak, sebuah kamuflase dari bentuk demokrasi ke arah aristokrasi dan juga oligarki. Sebenarnya bentuk-bentuk yang seperti itu kita rasakan, ya. Tidak hanya di sistem pemerintahan, tapi di sistem non-pemerintahan pun kita melihat bentuk-bentuk aristokrasi dan juga oligarki itu. Bagaimana orang dengan golongan tertentu itu diistimewakan, orang dengan beberapa orang itu diutamakan. Nah, itu adalah bentuk dari sistem pemerintahan aristokrasi dan juga oligarki itu. Misalnya nih, kita mau ke perbankan gitu ya. Kita mau ngurus nih, mau ngurus apa? Taspen, kemudian mau ngurus masalah kredit gitu ya. Pasti orang yang punya jabatan ya, orang PNS misalnya dengan orang swasta sipil ya, tidak punya orang biasa lah gitu, itu pasti perlakuan pelayanannya pasti akan berbeda ya. Misalnya nih di rumah sakit ya, orang yang pakai BPJS dengan yang non BPJS pasti akan mendapat perlakuan yang berbeda. Itu adalah salah satu bentuk tidak sedemokrasi itu ternyata. Kita ternyata tidak punya suara sesama rata itu ternyata di Indonesia. Nah, itulah bedanya negara-negara dengan apa? Dengan sistem pemerintahan seperti itu, yang kekuasaannya itu mengatasnamakan rakyat, tapi pada hakikatnya itu justru rakyat berada di bawah kekuasaan penguasa. Gitu sih, Pak. Kayak ini ya Bu, untuk meningkatkan usaha wisatawan di Kabupaten Sumeneb. Tujuannya kan untuk menyedot wisatawan berkunjung ke Kabupaten Sumeneb. Yang kami perhatikan Bu, di lokasi Sumeneb, bagaimana wisatawan mau datang ke Sumeneb, wong lingkungannya aja tidak bisa dibersihkan dari sampah. Terus banyak jalan-jalan yang rusak tidak diperbaikin. Setelah saya tanya ke dinas, anggarannya tidak ada, tidak mencukupin. Tapi ini baru-baru kali ini viral video anggota dewan malah menghambur-hamburkan uang negara untuk berlibur. Ini yang tidak sesuai dengan realita, Bu. Akhirnya bagaimana rakyat ini untuk melakukan mencari keadilan kalau penegak hukum atau wakil rakyat juga berkong kali kong seperti ini? Iya, Pak. Ini yang jadi pemikiran kami, Bu. Bagaimana solusi ke depannya ini untuk mencarikan solusi seperti ini? Kalau sistem ini selamanya dibentuk seperti ini gitu loh. Sebenarnya yang membentuk sistem seperti ini, Pak, bukan ininya, bukan aturannya, tapi oknumnya. Kalau kita mau melihat sebuah sistem ya Pak, sebenarnya yang melaksanakan itu kan orang-orangnya, ataupun yang melaksanakan itu kan si penguasa gitu ya. Nah, ketika si penguasa ini sudah merasa punya power, kemudian punya alat ya, dalam hal ini apa alatnya? Yaitu hukum.
hukum itu dijadikan sebagai salah satu alat untuk menyelamatkan mereka dan juga sebagai salah satu alat juga untuk merubah dan mempertahankan kebijakan yang sudah dari awal itu tertata menjadi berpihak kepadanya. Nah, bagaimana Ibu solusinya? Nah, kita bisa merubah sistem itu. Nah, kita bisa merubah sistem itu dengan kita melihat pada tiga substansi, tiga penegak teori dari penegakan hukum ya Pak. Dari tiga teori penegakan hukum itu, yang pertama kita lihat dulu substansinya, kemudian kita lihat strukturnya, dan kita lihat kulturnya. Kalau ya kulturnya ini seperti ini ya Pak, kebiasaan-kebiasaannya yang awalnya itu mereka itu berorientasi pada hal-hal yang bersifat demokrasi, tapi pada akhirnya mereka itu tidak sedemokrasi itu. Nah, ini menjadi kebiasaan yang sulit untuk dirubah, maka kita juga mulai dari situ. Bagaimana itu bisa dirubah dari hal-hal yang bersifat kecil, kita berusaha untuk tidak pandang bulu misalnya, dari sisi kulturnya. Kemudian dari sisi strukturnya, dari sisi penegak hukumnya. Nah, penegak hukum ini harus benar-benar selektif. Misalnya nih, kita mencari sumber daya manusia yang benar-benar bersikap toleran, misalnya bersikap toleran, kemudian tidak punya kebijakan yang baik, kemudian punya sikap kepekaan yang baik, kemudian kesadaran diri dan juga sadar terhadap hukum yang baik. Nah, untuk menyeleksi manusia-manusia yang seperti ini, kita juga perlu penyeleksian baik itu secara substansial dan juga secara prosedural. Nah, kalau kita lihat misalnya nih, kita mau seleksi polisi, ya kan Pak? Kita lihat dulu nih, seleksi polisi. Seleksi polisi, Polri, Abdi Negara, dan lain sebagainya itu, PNS, dan lain sebagainya, kita ada tes psikologi, kita ada tes fisik, kita ada tes-tes yang lainnya. Kadang, kenapa oknum itu banyak ya, yang katanya Bapak itu flexing, banyak pejabat-pejabat yang bahkan menghambur-hamburkan uang, itu juga dari sistem politik yang seperti itu, Pak. Misalnya mereka pada saat melakukan pendaftaran polisi, pada saat melakukan pendaftaran PNS, mereka melakukan sogok misalnya, agar bisa lulus dan lolos di tahap seleksi itu. Akhirnya, sumber daya manusia yang duduk di masing-masing organ itu adalah orang-orang yang tidak kompeten ataupun orang-orang yang tidak memiliki integritas tinggi. Nah, itu yang bermasalah, Bapak. Itu akarnya. Kemudian, hukumnya, substansinya. Misalnya nih, ini hukum sudah sudah adil gitu ya, sudah mencerminkan unsur-unsur keadilan, kemudian kemanfaatannya ada, kemudian memberikan kepastian hukum misalnya. Karena manusianya, karena sumber daya manusianya ini rusak lah gitu ya, tidak sesuai ataupun tidak kompeten, dirubahlah hukum ini lagi. Yang awalnya sudah baik, dirubah lagi hukum ini. Maka nggak akan apa ya Pak? Nggak akan pernah bersinergi yang namanya teori penegakan hukum ini, Bapak. Jadi, kalau Bapak bertanya, gimana sih caranya? Kita mulai dari ketiga aspek ini. Nggak ada yang harus didahulukan, tapi kita harus mulai dari ketiganya. Itu kalau dari sisi teorinya sih, Bapak. Kalau kita mau melihat, udah nggak bisa dari manusianya, tergantung manusianya. Nah, manusianya itu dari mana dulu? Apakah dari aturannya? Apa kita lihat dari kebiasaannya, kebiasaan yang sogok menyogok seperti itu yang harus dirubah dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus analisis dari ketiga aspek itu, Bapak. Karena untuk berhasilnya tiga hal ini, tiga aspek ini, kita juga butuh berkesinambungan antara tiga aspek ini, Bapak. Jadi nggak bisa kita menyalahkan, oh ini salah hukumnya, ini salah penegak hukumnya, atau ini ya sudah, ini karena sudah jadi kebiasaan ya mau gimana lagi gitu loh. Kita tidak bisa menyalahkan salah satunya, kita harus bisa merubah tiga-tiganya dengan perlahan gitu loh, Pak. Jadi kalau Pak Ervan itu
bilang kita ini berkuliah ingin tahu gitu loh, ingin tahu bagaimana sih caranya biar hukum ini bisa diterapkan seadil-adilnya gitu ya. Ataupun gimana sih biar hukum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ataupun biar tidak banyak lagi orang, terutama ya pemerintah yang tidak adil kepada masyarakatnya dan lain sebagainya. Ya, itu memang terjadi di sekitar kita dan itu adalah fakta hukumnya gitu ya. Fakta sosialnya seperti itu. Nah, sekarang PR-nya adalah kita mulai dari mana? Nah, kita mulai dari ketiga aspek itu, Bapak. Tidak hanya salah satu yang diprioritaskan. Kita mulai dari tiga aspek itu. Nggak bisa kita menyalahkan, oh ini penegak hukumnya sudah baik dan lain sebagainya. Oke, kalau penegak hukumnya ataupun orang-orang yang menjadi perumus undang-undang itu tidak diseleksi dengan baik dan lain sebagainya, tidak memiliki integritas yang tinggi, otomatis produk hukum yang diciptakan juga nggak akan baik, juga nggak akan nyambung gitu ya dengan kebutuhan kita. Justru produk hukum yang diciptakan hanya untuk melindungi mereka dan juga golongannya. Ada kalanya hukum itu juga dijadikan sebagai alat untuk pembunuh masyarakat, pengubah masyarakat gitu ya. Yang awalnya nih masyarakat diarahkan ke arah kebijakan yang seperti ini, sekarang berorientasi kepada arah kebijakan yang seperti ini. Kita lihat tadi perkembangan kepariwisataan. Di tahap pertama, kepariwisataan diarahkan kepada kebijakan turismenya. Kemudian di fase yang kedua diarahkan kepada perkembangan devisanya. Kemudian di tahap yang ketiga diarahkan untuk pada perkembangan kebudayaan, sosial budaya, dan juga kerjasama antar negara. Nah itu Pak, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan seperti itu kan produknya siapa? Ya produknya orang-orang yang punya kewenangan ataupun memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Siapa ya? Orang-orangnya, lembaga legislatifnya, lembaga eksekutifnya misalnya. Nah, mereka difilter dari apa? Dari sistem pemilihan umum. Misalnya, mereka dipilih karena apa? Dipilih oleh masyarakat. Nah, ketika hal itu terjadi dan hal itu tidak diubahlah gitu ya, seperti politik praktis yang masih banyak, kemudian money politik, black campaign, dan lain sebagainya, nggak akan selesai-selesai Pak ini Pak, akan sama-sama saling menyalahkan gitu. Itu sih menurut saya. Mungkin ada lagi Pak Erpandi? Makasih Bu atas penjelasannya Bu. Sama-sama Pak. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Mohon maaf Bu, waktunya sudah lewat Bu. Oke, siap, siap, siap. Oke, mungkin mengakhiri perkuliahan hari ini ya, teman-teman. Jadi, banyak sekali yang kita diskusikan tadi, mulai dari bagaimana perkembangan kepariwisataan sampai pada keresahan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh Pak Irfandi dan juga diwakili oleh Mas Amir. Kalau Mas Amir lebih khusus kepada ini ya, lebih khusus kepada masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Dan itu benar-benar apa ya, menjadi pembahasan yang tidak akan pernah selesai. Dan ini sama-sama kita apa ya Pak, kita mulai tata dari sekarang gitu loh. Nggak ada kata terlambat sih Pak kalau menurut saya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Kalau gitu sih kata pepatah. Ya, sepakat Bu, sepakat. Ya, Yang penting tetap semangat. betul Bapak, tetap semangat. Yang lain juga. Khususnya Bu dosen tidak merasa jenuh untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada mahasiswa. Oh, iya Pak, harus gitu. Jadi mahasiswanya juga nggak boleh jenuh juga diceremiin sama dosennya. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perkuliahan kita malam hari ini. Terima kasih yang sudah join. Terima kasih juga pertanyaannya, teman-teman semua. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.